Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan sebelumnya, nama saya Zakia Ranianisa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas B1 non reguler tahun ajaran 2022-2023 dengan NIM 222-10063. Di sini saya akan sedikit membahas tentang hak cipta dan hak terbit. Pengarang dan penulis adalah aset penting bagi penerbit. Tanpa naskah dari mereka, penerbit tidak akan menghasilkan apapun yang akan diterbitkan. Pengarang dan penulis adalah orang yang kaya akan gagasan. Penulis adalah penyusun gagasan informasi yang akan disebarluaskan kepada pembaca melalui buku. Adapun pengarang dan penulis adalah pemilik pertama dari karya yang diciptakannya sebagai pemilik. Ia mempunyai hak penuh dan tunggal atas manfaat karya itu. Hasil karya tersebut dilindungi oleh hak cipta. Pada prinsipnya, hak cipta atas bukunya berlaku otomatis saat buku itu terbit dan mencantumkan ketentuan perlindungan hak cipta. Bagaimana dengan posisi penerbit dalam hubungan hak dengan kewajiban antara penulis, pengarang, dan penerbit? Bahwa penerbit memiliki hak penerbitan. Jadi hak terbit ada pada penerbit, sedangkan hak cipta ada pada penulis dan pengarang. Lalu ada surat perjanjian penerbit. Nah, surat perjanjian penerbit ini mengatur kerja antara pengarang, penulis, dan penerbit. Dalam kerjasama tersebut ada hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang bekerja sama. Apabila tidak ada perjanjian yang mengikat antar kedua belah pihak, akan terjadi celah-celah yang merugikan karena ketidakpahaman penulis tentang hak cipta. Adapun jenis-jenis royalti yang didapatkan, pada umumnya jenis royalti atau imbalan yang diterima penulis atau pengarang dari penerbit itu bentuknya hanya dua, yaitu sistem royalti dan jual putus. Akan tetapi seiring perkembangan dan keberadaan penerbit serta jumlah karya yang dihasilkan, penulis dan pengarang terus bertambah. Ada jenis royalti dalam bentuk lain. Lebih jelas akan diuraikan satu persatu seperti di bawah ini. Yang pertama itu ada royalti. Jenis royalti ini adalah jasa atau imbalan yang diterima penulis atau pengarang dalam jumlah persentase tertentu. Adapun semi royalti, jenis royalti inilah yang saya sebut mungkin umum bagi penerbit, penulis, dan pengarang. Akan tetapi pada kenyataannya memang ada penerbit yang memperlakukan semi royalti ini. Adapun jual putus, jenis royalti ini sudah sangat umum di kalangan penerbit dan penulis. Maksudnya bahwa penulis akan memberi uang dalam jumlah tertentu sebagai imbalan atau jasa penulisan. Dilanjutkan dengan hak dan kewajiban penerbit serta penulis. Setiap orang pasti memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupannya, bahkan dalam keseharian, mulai dari lingkup yang sangat kecil seperti keluarga sampai di lingkungan masyarakat tersebut pasti tidak terlepas dari yang namanya hak dan kewajiban. Nah, berikut ini akan dipaparkan hak dan kewajiban penulis dan penerbit terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun kewajiban penerbit, di antaranya menyunting dan mempersiapkan naskah hingga siap untuk diterbitkan. Kedua, memproduksi, mencetak naskah menjadi buku.
Yang ketiga, memasarkan buku dengan mempromosikan melalui toko buku, agen, dan distributor. Yang keempat, ada melindungi hak cipta penulis dengan melakukan tindakan hukum terhadap pembajakan karya penulis. Yang kelima, memberikan laporan hasil penjualan buku secara berkala. Yang selanjutnya, membayar royalti kepada penulis berdasarkan jumlah buku yang terjual. Dan 7, mengembalikan hak penerbit kepada penulis jika buku tidak dicetak dan dipasarkan lagi dalam jangka waktu yang telah disepakati. Adapun hak penerbit. Hak penerbit yang pertama, mendapatkan naskah lengkap dengan ilustrasi, label, diagram, dan bagian-bagian buku lainnya. Dilanjutkan dengan mendapatkan jaminan dan penulis tidak menyerahkan, penulis sendiri dan penulis tidak menyerahkan naskah yang sama kepada penerbit yang lain. Dilanjutkan dengan melakukan penyuntingan, perancangan, produksi, promosi, distribusi, dan pemasaran buku. Adapun kewajiban dari penulis, di antaranya penulis menyerahkan naskah dalam bentuk yang lengkap dan memenuhi syarat naskah yang baik. Yang selanjutnya, penulis menjamin bahwa naskah tersebut tidak mencemarkan nama baik orang lain serta tidak mencemarkan suatu organisasi, mengandung sara dan pornografi. Yang selanjutnya, penulis tidak melanggar hak cipta orang lain. Dilanjutkan dengan memberi petunjuk dan gambaran pembuatan dan penyediaan ilustrasi jika ilustrasinya belum tersedia. Dilanjutkan dengan penulisan menyusun daftar pustaka dengan benar. Dilanjutkan dengan menulis, memberi saran pemasaran buku. Dilanjutkan dengan menulis, mengkoreksi cetak, coba pada tahap akhir, dan tidak melakukan perubahan besar yang menyimpang dari naskah pada tahap setting atau menyusun huruf. Dan dilanjutkan dengan penulis merevisi jika buku yang diterbitkan dalam edisi baru dengan melakukan perbaikan dan perubahan, baik pengurangan maupun penambahan. Adapun hak penulis, yang pertama, penulis berhak mendapat imbalan yang serupa, royalti yang berupa uang jika naskahnya dijual lepas atau jual putus. Dilanjutkan dengan penulis berhak menerima buku contoh sebagai bukti penerbit. Dilanjutkan dengan penulis berhak mendapat laporan hasil penjualan buku secara teratur atau berkala. Dan dilanjutkan dengan penulis berhak menarik kembali hak penerbit jika buku sudah tidak dicetak dan dipasarkan lagi oleh penerbit. Dilanjutkan dengan peran editor dan bahasa Indonesia. Peran seorang editor akan terus diperlukan selama karya tulis itu ada. Tidak ada seorang penulis pun yang hasil karyanya 100% benar atau sempurna meskipun sudah melakukan swanting. Kesalahan yang paling banyak ditemukan biasanya kesalahan ejaan yang menyangkut pada tanda baca, penulisan huruf kapital, penulisan huruf miring, huruf tebal, dan lain sebagainya. Adapun beberapa peran editor di sebuah penerbit, yaitu editor membantu penulis agar karyanya layak terbit dan layak baca. Dilanjutkan dengan editor membantu penulis terutama dalam hal kebahasaan seperti ejaan, tata bahasa, pilihan kata, tanda baca, dan lain sebagainya. Yang ketiga, editor membantu penulis dalam menghasilkan karya yang berkualitas agar tulisan memiliki kohesi dan koheresi yang tepat, baik antara kalimat maupun antar paragraf. Bahkan
antar subbab, judul, dan lain-lainnya. Dilanjutkan dengan editor harus meluruskan gagasan yang kurang tepat dan membicarakan atau mendiskusikan terlebih dahulu dengan penulis. Editor harus dapat membuat naskah yang dieditnya bersih dari kesalahan sehingga menjadi lebih sistematis, mudah dibaca, mudah dipahami, dan mudah dimaknai. Editor pun harus mampu menjembatani antara penulis dan penerbit. Jadi mampu membedakan antara kepentingan bisnis dan kepentingan intelektual. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.